Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sudah lama tidak berjumpa ya di mata kuliah matematika dasar. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang kuantor. Bukan kantor, tetapi kuantor. Apa itu kuantor? Oke, kita lihat seperti berikut ini. Baik, materi kita ada 3, yaitu kuantor universal, kuantor eksistensial, dan negasi dari pernyataan berkuantor. Di sini kita membahas pernyataan tunggal ya, pernyataan majmuk belum. Apa beda antara kuantor universal dan eksistensial? Kita lihat sebagai berikut. Oke, untuk kuantor universal itu biasa menggunakan kata-kata semua, setiap, untuk semua, atau untuk setiap. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf A terbalik. Misalkan, semua kuadrat bilangan real merupakan bilangan real atau bilangan real positif atau nol. Ini bisa kita tulis setiap X anggota R, maksudnya bilangan real, berlaku X kuadrat dari sebilangan nol. Atau contoh yang kedua bisa dilihat, untuk setiap segitiga siku-siku ABC dengan sisi AB dan sisi miring C akan berlaku A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. Nah, kalau untuk kuantor eksistensial itu kebalikannya. Kalau tadi kita menggunakan kata semua, setiap, kalau di eksistensial itu bisa beberapa, terdapat, ada, sekurang-kurangnya satu, itu sama semua. Misalkan, terdapat beberapa pasangan bilangan bulat M dan N, sehingga berlaku 4 per N plus 2 per N sama dengan 1. Ini bisa kita tulis pakai simbol kuantor eksistensial. Ya, ada N anggota bilangan Z, ya, Z itu bilangan bulat, simbol di matematik bisa Z bisa B. Kalau Z itu zero, ya, bahasa Inggris. Kalau B bulat, yaitu akan berlaku atau ada 4 per N plus 2 per N dengan 1. Atau contoh kedua, ada mahasiswa unit yang memiliki usaha sendiri. Ini juga disebut kuantor eksistensial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang negasi pernyataan berkuantor. Negasi dari pernyataan berkuantor itu adalah sama dengan ingkaran. Ingkaran dari pernyataan berkuantor. Seperti yang kita lihat sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu teorema De Morgan. Misalkan Px adalah sebuah fungsi dari proporsional pada A, artinya suatu pernyataan, maka akan berlaku yang pertama adalah negasi dari setiap X anggota dari A, maka berlaku berlaku Px, maka akan ekivalen atau nilainya sama dengan ada X di mana tidak berlaku Px. Kebalikannya, negasi dari ada X berlaku Px adalah setiap X tidak berlaku Px. Intinya, jika tadinya setiap akan menjadi beberapa, jika tadinya beberapa akan menjadi setiap. Kalau tadinya Px, sekarang menjadi negasi Px. Ini nilainya akan sama, atau nilai kebenarannya akan sama, atau bisa disebut juga ekivalen. Ya. Bisa kita lihat contoh sebagai berikut. Misalkan seperti ini. Tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Berdasarkan teorema De Morgan tadi, itu ekivalen nilainya terdapat bilangan prima yang bukan bilangan ganjil. Kalau tadi semua menjadi beberapa, kalau ganjil menjadi bukan bilangan
Misalnya contoh yang kedua juga bisa kita lihat, tidak benar bahwa ada segitiga yang jumlah sudutnya lebih dari sama dengan 90 derajat. Nah ini akan ekivalen dengan berarti negasinya ya. Nah tadi kan ada, berarti negasinya semua segitiga. Kalau tadi lebih dari sama dengan, maka negasinya kurang dari. Sehingga bisa kita buat semua segitiga atau setiap segitiga jumlah sudutnya kurang dari 180 derajat. Oke, bisa kita lihat misalnya ada pernyataan P dan Q sebagai berikut. P guru pahlawan bangsa, Q tidak benar bahwa guru bukan pahlawan bangsa. Ini nilainya ekivalen. Kalau kita lihat ini adalah negasinya. Negasi dari P adalah Q atau negasi Q adalah P. Ya. Tadi guru pahlawan bangsa. Kalau ini tidak benar kan negasinya bahwa guru bukan pahlawan bangsa. Ini sama nilai kebenarannya ya. Bisa dilihat beberapa sifat dari pernyataan yang ekivalen atau kita sebut berekivalensi logis, yaitu P ekivalen P, artinya pernyataan itu akan ekivalen dengan dirinya sendiri. Jika P ekivalen Q, maka Q ekivalen dengan P. Artinya jika suatu pernyataan ekivalen dengan pernyataan lain, maka pernyataan itu akan ekivalen juga dengan pernyataan sebelumnya. Yang ketiga, jika P ekivalen Q dan Q ekivalen R, maka tentunya P akan ekivalen dengan R. Ini mirip-mirip dengan sifat modus olens ya, kalau tidak silogisme. Oh iya, silogisme ya. Baiklah, untuk memahami materi kita hari ini, kita coba latihan beberapa contoh soal ya. Misalkan nyatakan kalimat berkonten berikut dalam bahasa sehari-hari. Ya, ada X anggota dari R, di mana X kuadrat lebih dari 9. Nah ini bisa kita buat beberapa versi ya. Kemungkinan pertama, kuadrat dari sembarang bilangan real tidaklah negatif. Atau bisa juga sembarang bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Bisa juga karena ada kata simbol tadi setiap, berarti semua bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Atau setiap bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Itu sama semua. Jadi bisa menggunakan banyak versi ya. Misalkan tentukan kebenaran dari kalimat berikut. Ya, setiap X bilangan bulat X kuadrat min 2 lebih dari 9. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari kalimat berikut, kita ambil sembarang bilangan bulat. Terserah, misalnya X sama dengan 1, kan itu bilangan bulat. Kita substitusi ke apa yang di dalam soal tadi, X kuadrat min 2, berarti 1 kuadrat min 2. Ternyata hasilnya min 1. Padahal di soal dikatakan lebih dari sama dengan 0. Padahal hasil sebenarnya min 1 kurang dari 0. Jadi tidak memenuhi. Artinya pernyataan tadi bernilai salah. Oke, kita contoh soal berikutnya ya. Tentukan kalimat berikut dengan menggunakan kuantor universal ya, setiap atau kuantor eksistensial atau beberapa. Contoh soalnya adalah beberapa orang rajin beribadah. Nah ini kan suatu kalimat yang tidak ada simbol kuantornya. Jika kita buat maka akan menjadi ya ada X berlaku PX. Ini apabila kita tulis PX adalah X rajin beribadah. Demikian juga dengan untuk kalimat kedua, semua bayi mempunyai wajah yang berbeda. Ini bisa kita tulis setiap Y di mana berlaku Q. Oke, nah sekarang misalkan tentukan ingkaran dari kalimat berikut. Beberapa bilangan real adalah rasional. Tentunya tadi berdasarkan teorema De Morgan dia ekivalen dengan ya nilainya sama dengan kalau beberapa jadi semua. Di situ bilangan real tidak rasional menjadi tidak rasional. Jadi setiap bilangan real tidak rasional. Demikian juga yang kedua, semua dinosaurus telah musnah, berarti menjadi ada dinosaurus yang belum musnah. Bisa juga beberapa dinosaurus belum musnah. Sama aja, artinya nilai kebenarannya sama. Materi kita hari ini ya cukup dulu, yaitu kita membahas tentang kuantor universal maupun kuantor eksistensial serta negasi dari pernyataan berkuantor.
atau ekuivalensinya. Silakan dikerjakan tugas, ada 3 soal ya. Ini tugas yang pertama, ini tugas kedua, ini tugas ketiga. Oke. Untuk pemahaman kalian semua, silakan diulang-ulang kembali. Mohon maaf tidak maksimal karena saya memang hari ini masih memberikan pengajaran di kelas PPG ya. Jadi hari ini kita nanti zoomnya akan dimundurkan jam 12. Oke, baik, terima kasih. Semoga kalian sehat semua, selalu semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.